Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqq bil hadi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa khassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan nikmat yang luar biasa banyak, yang luar biasa melimpah. Yang paling utama yakni nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiyah dan juga nikmat waktu luang, sehingga alhamdulillah kita semua bisa kumpul dan hadir di ini haflah mubarakah, di ini acara yang sebegini mulia, yang di dalam rangka menyambut kelahiran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan asbab duduk dan hadirnya kita serta kumpulnya kita di ini acara yang sebegini mulia menjadikan asbab turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat bagi kita, yakni Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Qurratu a'yunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan asbab hadirnya kita, duduknya kita di ini acara yang sebegini mulia menjadikan asbab kelak kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukran katsir, jazakallah khairan jazaa. Yang saya muliakan, yang saya hormati hadratul habaib wa alim ulama, para kiai, para guru, para sepuh sadayana, wabil khusus yang sama kita muliakan dan kita hormati guru kita sahibul bait al-mukarram wal muhtaram al-ustaz Hasan beserta segenap keluarga besarnya, dan juga guru kita yang barusan menyampaikan tausiahnya al-mukarram wal muhtaram Syekhul Fadil wa da'ilallah wa mujahid fi sabilih Kiai Haji Abdul Qahar. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah Ta'ala menangkan perjuangan dakwahnya. Amin. Wabil khusus yang sama kita muliakan guru kita al-mukarram wal muhtaram al-ustaz Badru, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram al-habib Faisal al-Jufri. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para habaib kita, para kiai kita, para sepuh-sepuh kita, segenap pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dimenangkan perjuangan dakwahnya. Amin. Allah bituli hayati wal umurih wa nafa'na bil ulumih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semua kumpul dan hadir pada malam hari ini di ini acara, di ini haflah mubarakah dalam rangka yang paling utama tidak lain tidak bukan ialah dalam rangka berbahagia, bergembira dan turut ikut senang dalam rangka memuliakan kelahiran makhluk mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, makhluk agung yang diagungkan oleh yang maha agung, makhluk besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan juga dengan kegembiraan tersebut, dengan kebahagiaan kita hadir di acara maulid tersebut menjadikan asbab kita semua kelak bisa berjumpa dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya cuma sebatas nambahin aja istilah dari yang apa-apa yang guru kita tadi sampaikan. Dibilang nambahin bukan, kalau nambahin berarti ada yang kurang.
Kalau saya disebutnya melengkapi, berarti ada yang nggak lengkap. Kalau gitu saya sebutnya ngikutin aja dari apa yang guru kita sampaikan. Karena ini waktu udah bentar lagi malam ya, udah mau malam. Takutnya pada lapar, pada tunduh. Apalagi habis ini masih alhamdulillah ada guru kita Al-Habibana Faisal. Mudah-mudahan saya nggak lama-lama, ntar beliau yang nutup aja, biarin. Dan subhanallah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh guru kita mengenai maulid. Maulid ini adalah acara yang luar biasa penting, wabil khusus buat kita umat yang baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok tiap bulan Rabiul Awal atau tiap bulan maulid, tiap-tiap masjid, tiap-tiap majlis taklim, tiap-tiap majlis zikir, tiap-tiap pesantren di mana tempat senantiasa diadakan acara maulid? Dan kenapa kok para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz senantiasa diajak nih kaum muslimin untuk bergembira, berbahagia merayakan perayaan maulidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena yang namanya perayaan maulid ialah acara seremonial atau acara peringatan, yang mana di dalam peringatan tersebut kita diajak untuk apa? Untuk mengenal sosok mulia yang mana membawakan agamanya Allah, yakni agama Islam. Karena apa? Kalau kita sebagai umat nggak kenal siapa rasulnya, nggak kenal siapa nabinya, maka dikatakan kita bakal jadi hamba yang celaka, jadi umat yang celaka, jadi umat yang merugi. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka jangan sampai kita nggak kenal siapa rasul kita, siapa nabi kita. Sebagaimana para bapak-bapak bangsa kita, para pendiri-pendiri negara kita juga sama. Adanya itu yang namanya acara 17 Agustus, ada yang namanya acara Hari Pahlawan, acara segala macam. Ini nggak lain nggak bukan supaya nih kita masyarakat Indonesia kenal siapa yang menjadikan asbab merdekanya negara kita, supaya kita mengenal siapa pahlawan-pahlawan kita dan menghargai jasa para pahlawan kita, supaya kita tertanam di hati kita nih jiwa nasionalisme yang baik. Maka subhanallah, begitu juga para alim ulama ini mengajarkan kita, mengajak kepada kita kaum muslimin supaya apa? Supaya kita kenal siapa sosok Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Supaya kalau udah kenal, maka insya Allah akan timbul rasa cinta. Kalau udah cinta kepada sosok yang membawakan ajaran agama, maka mudah-mudahan akan timbul semangat supaya kita menjalankan apa-apa yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah timbul tuh yang namanya semangat menjalankan agama, mudah-mudahan timbul kerinduan supaya kelak di yaumil akhir kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka subhanallah, jangan kita menganggap bahwa maulid Nabi ini nggak penting, dan jangan kita menganggap ngapain saya hadir ke acara maulid, ngapain saya hadir ke acara maulid, capek, mendingan saya nonton TV di rumah, mendingan saya istirahat di rumah, mendingan saya main HP di rumah. Wallahil azim, sebagaimana yang tadi dikatakan sama guru kita, bahwa kita duduk di sini mungkin pegal, kita punya pinggang nyeri, cangkeng, bahasa Inggris mah kan gitu, capek duduk ngedengerin, ya kan, dikasih makan belum, dikasih minum belum. Subhanallah, tapi wallahil azim, nih capeknya kita sebagai mana bentuk tebusan dosa buat kita. Capeknya kita nih menjadikan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah sampai ke ini tempat menjadikan asbab diampuninya segala bentuk dosa-dosa kita. Bukan cuma dosa kita, melainkan dosa ibu bapak kita. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanallah, yang namanya hadir acara maulid ini kita diajarkan dan diajak untuk supaya kenal dan cinta kepada Rasulullah. Kebanyakan mohon maaf kaum muslimin, ada saudara-saudara kita yang diantara mereka ini suka membid'ahkan maulid, mengatakan maulid Nabi ini perkara bid'ah. Mereka punya dalil dengan alasan mereka mengutip satu hadis Nabi yang sahih. Memang hadisnya sahih, tapi dipelintirkan isinya, dipelintirkan maknanya. Apa hadisnya? Waqala Rasulullah SAW, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi kata baginda Nabi, setiap yang baru ialah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Subhanallah. Dia mengatakan bahwa perkara maulid ini ialah perkara baru yang isinya kesesatan, dan yang namanya kesesatan tempatnya di neraka. Jadi ini katanya orang-orang yang mengadakan acara maulid ini kullu min ahlin nar, semua kita ahli neraka katanya. Subhanallah. Dan hati-hati, ini bentuk adu domba antar sesama muslim, nggak boleh kita dengerin. Ini bentuk pengkerdilan atas cinta kita kepada Rasulullah.
Nggak boleh. Kita justru kaum muslimin harus tuh yang namanya berbahagia. Kenapa? Karena dikatakan oleh baginda Nabi, man fariha farih nabi. Siapa orang yang berbahagia atasku, kata baginda Nabi, maka aku bahagia kepadanya, aku senang kepadanya, aku gembira kepadanya, kata baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita senang nih hadir acara maulid, senang menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Nabi, kita senang tuh yang namanya hadir di majlis-majlis yang dibacakan pembacaan maulidnya baginda Nabi, maka mudah-mudahan baginda Nabi juga bisa senang kepada kita, bisa bahagia kepada kita, bisa kenal siapa kita sebagai umatnya. Karena mohon maaf, contoh kalau seumpama kita disenengin aja sama pejabat, ini ada pejabat kenal sama kita, kenal baik sama kita, ini pejabat senang sama kita, akrab sama kita bikin proposal, langsung naikin ke para pejabat, langsung cair gitu dana. Kenapa? Karena pejabatnya kenal, pejabatnya senang sama kita. Wah, begitu juga kalau seumpama kita mengadakan acara seperti ini nih, kita panggil ustadz, kiai, habaib dari mana aja. Kalau mereka kenal sama kita, senang sama kita, maka insya Allah itu ulama, itu kiai, itu habaib pasti datang ke acara kita. Kenapa? Karena dekat, karena senang, karena gembira sama kita, karena kenal baik sama kita. Lantas bagaimana dengan baginda Nabi? Apa yang menjadi apa kegembiraannya baginda Nabi kelak kepada kita? Wallahil azim, enggak lain enggak bukan bahagianya baginda Nabi kepada kita dalam bentuk minas syafaat dari baginda Nabi, pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya. Wallahil azim, kalau bukan sabab karena kita umatnya baginda Nabi, kita enggak bakal jadi makhluk yang mulia, kita enggak bakal jadi manusia yang mulia, kita enggak bakal jadi umat yang mulia. Bahkan dikatakan pernah ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ditanya, wahai Imam, ini ada satu orang Arab Quraisy, ada satu orang Arab Badui, mohon maaf, orang Arab Badui ini datang dengan kebodohannya, tapi benar-benar bodoh, bukan mau ngetes. Kadang-kadang ada orang datang ke para alim ulama, ke para kiai, ke para habaibnya, datang nanya mau ngetes, tapi kalau beliau enggak, memang mutlak karena kebodohannya, karena kefakirannya. Dia nanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, mohon maaf saya mau nanya, mana lebih mulia, katanya, mana lebih mulia itu yang namanya sendalnya baginda Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam? Subhanallah. Sekilas ini pertanyaan gak masuk akal. Kok sendal disamakan dengan malaikat Jibril alaihissalam? Kok bisa sendal disamakan dibandingkan dengan malaikat Jibril? Katanya mana yang lebih mulia, sendalnya baginda Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam? Secara yang namanya baginda malaikat Jibril ialah seorang imamul malaikah, yakni pemimpinnya para malaikat. Subhanallah. Disandingkan dengan sendal, katanya mana yang lebih mulia? Tapi hal mengejutkan terjadi ketika Imam Syafi'i menjawab. Apa kata Imam Syafi'i? Wallahil azim, sepakat seluruh ulama mengatakan bahwa sendalnya baginda Nabi jauh lebih mulia dari seluruh malaikat yang Allah ciptakan. Subhanallah. Kok bisa sendalnya baginda Nabi lebih mulia dari para malaikat? Yang namanya sendal kan diinjak, adanya di bawah. Bahkan bisa jadi itu sendal kadang-kadang injak kotoran, injak najis. Kok bisa lebih mulia daripada malaikat? Sedangkan malaikat ialah seketika diperintah oleh Allah, maka itu malaikat gak pernah berhenti untuk bertakwa dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa malaikat kalah mulia sama sendalnya baginda Nabi SAW? Subhanallah. Akhirnya dijawab sama Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Lihat bagaimana dulu ketika baginda Nabi SAW ketika naik ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, itu sendalnya baginda Nabi ini naik bersama baginda Nabi ke itu tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha ialah salah satu tempat, satu-satunya tempat yang eksklusif, VVIP, tempat yang sangat luar biasa mulia yang disiapkan hanya untuk pertemuan antara Allah Ta'ala dengan Rasulnya, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan belum pernah ada satupun baik sebelumnya ataupun setelahnya makhluk yang pernah sampai ke itu tempat. Subhanallah. Di sini baginda Nabi ketika diantarkan, apa kata Imamul Malaikah? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, saya cukup bisa ngantar sampai langit ke-7 doang. Saya nggak bisa lebih tinggi lagi naik ke atas. Kenapa? Karena kalau saya naik ke atas, saya bisa kebakar oleh anwarullah, cahaya-cahayanya Allah. Saya takut ujung-ujungan ini saya angus, saya gosong, saya hancur. Takut gara-gara anwarullah yang menghalangi tembus kepada Sidratul Muntaha. Tapi baginda Nabi SAW naik beserta seluruh apa yang beliau pakai termasuk sendalnya. Subhanallah. Sampai di Sidratul Muntaha, di sini baginda Nabi mendapatkan hadiah yang luar biasa mulia, bukan cuma untuk baginda Nabi tapi juga untuk seluruh umat, yakni hadiah perintah sholat.
Dan subhanallah, kalau dibandingkan orang yang pernah berjumpa dengan Allah Ta'ala selain baginda Nabi siapa? Orang yang pernah berbicara dengan Allah Ta'ala selain baginda Nabi Muhammad SAW siapa? Jadi Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam ketika mau berdialog kepada Allah, mau dialog kepada Allah di Bukit Tur Sina. Nih Nabi Musa naik ke Bukit Tur Sina. Baru mau naik, apa kata malaikat Jibril? Hei Musa, lepas ente punya sendal. Jangan berani-berani ente pakai itu sendal ente naik ke Bukit Tur Sina dalam rangka menghadap kepada Allah. Tapi lihat baginda Nabi. Nih Nabi Musa naik ke Bukit Tur Sina, itu sendalnya dilepas, padahal itu masih di bumi, padahal masih di dunia. Sedangkan baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau naik dengan segala apa-apa yang dipakai oleh baginda Nabi SAW, termasuk sendalnya. Maka sepakatlah ulama, segala sesuatu yang bersandar kepada baginda Nabi SAW, maka semuanya jadi mulia. Segala apapun yang dipakai oleh baginda Nabi, semuanya jadi mulia, semuanya jadi terhormat, semuanya jadi agung, melebihi segala macam ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itu yang namanya tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, serta tanah suci Palestina jadi mulia, jadi tanah suci wal haram, dikarenakan pernah ada di situ baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang namanya tanah suci Mekah, menjadi tempat kelahirannya baginda Nabi. Itu yang namanya tanah suci Madinah, pernah jadi tempat hijrahnya baginda Nabi, dan disitulah baginda Nabi diwafatkan dan dikuburkan. Dan juga itu yang namanya Palestina, pernah menjadi tempat berpijaknya baginda Nabi sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha. Subhanallah. Jadi apa-apa yang bersandar kepada baginda Nabi jadi mulia, jadi terhormat, jadi agung, jadi mulia. Begitu juga dengan kita selaku umatnya. Kita semua nih orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan dengan kita beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita menjadi umat-umat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan subhanallah, mesti kita berbahagia hadir ke acaranya Maulid. Ini ke acara Maulidnya baginda Nabi, kita mesti senang, mesti bunga, wajib, mesti. Kenapa? Karena nanti kelak ini yang paling capek di akhir zaman, di padang mahsyar, di baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti mohon maaf ibu bapak, ketika masuk di dalam padang mahsyar, ini nggak ada lagi suami yang mikirin istrinya, nggak ada lagi istri yang mikirin suaminya, nggak ada orang tua yang mikirin anaknya, nggak ada anak yang mikirin orang tuanya, nggak ada guru yang mikirin muridnya, nggak ada murid yang mikirin gurunya. Semuanya sibuk dengan amaliyah ibadahnya sendiri, semua sibuk dengan pertanggungjawabannya ke hadapan Allah sendiri. Tapi hanya ada satu yang khawatir, yang sedih, yang hatinya was-was dan takut. Siapa? Yani Sayyidina Muhammad SAW. Apa yang beliau khawatirkan? Apa yang beliau takutkan? Gak lain gak bukan beliau khawatir, beliau takut, beliau cemas, takut kalau ada satu aja umat yang masuk dalam nerakanya Allah. Bahkan beliau ini sampai mengatakan, wallahi lazim, tidak akan aku injak itu yang namanya surga kalau belum ada satupun umatku yang masuk ke dalam surga. Sampai dikatakan kalau masih ada umatku yang ada di dalam neraka, gak akan aku mau itu yang namanya masuk ke dalam surga. Jadi baginda Nabi khawatirnya luar biasa. Bahkan sebelum wafatnya baginda Nabi, ini yang terakhir disebut apa? Ummati, ummati, oh ummati. Umatku yang dicari. Bukan ya ahli, ya ahli, ya ahli, keluargaku, enggak. Tapi yang paling terakhir disebut ialah ummati, umatku yang dicari. Saking apa? Saking sayangnya baginda Nabi SAW, saking memuliakannya baginda Nabi SAW. Maka hendaknya nih kita juga sebagai umatnya baginda Nabi muliakan baginda Nabi. Kenapa? Karena kelak beliau yang paling capek. Nanti nih para manusia nih semua, terutama umat-umat nabi-nabi yang lain, mereka khawatir. Mereka sibuk datang kepada rasul-rasulnya masing-masing. Mereka sibuk datang kepada nabi-nabinya masing-masing, meminta pertolongan, minta kepada nabi-nabinya masing-masing. Datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam, ya aba'uhun nas, wahai bapaknya para manusia, jadi Nabiullah Adam, tolong kami atas dosa-dosa kami. Kami khawatir, kami celaka, kami masuk neraka, kami kena siksa gara-gara perbuatan dosa kami di alam dunia. Maka tolong kami wahai Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nah, saya nggak bisa. Kodol cari yang lain. Silahkan cari nabi-nabi yang lain. Barangkali nabi yang lain bisa nolong. Didatangin lagi Nabi Fulan, Nabi Fulan. Singkat cerita, sampailah kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa ditanya sama para umat, wahai Nabi Isa, engkau kan bisa menghidupkan orang mati, engkau kan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tolong mohonkan kepada Allah ampunan atas kami wahai Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Manusia, ayuhan nas, ini manusia dengerin. Kata Nabi Isa. Dengerin manusia. Ngapain capek-capek nih ente semua nih nyariin saya? Ngapain capek-capek kamu semua
semua nyariin saya. Itu ada satu tuh yang lagi manggil-manggil nama kalian tuh. Ini yang lagi manggil tuh, dia cemas, dia khawatir, dia sangat rindu kepada kalian. Siapa? Ternyata di belakang ada sosok mulia, bercahaya luar biasa. Beliau manggil, ya ummati ta'al, ya ummati ta'al. Siapa? Yani Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil beliau ini khawatir, cemas, gak mau ada umatnya satu pun yang masuk ke dalam siksanya Allah, ke dalam nerakanya Allah. Gak mau, gak redo sampai beliau masuk ke dalam nerakanya Allah. Tapi subhanallah, di sini baginda Nabi panggil satu-satu, dikumpulin, ditolong satu-satu. Sampai dikatakan kalau seumpama ada manusia, ada umatnya baginda Nabi yang timbangannya berat sebelah di mizan, ini Rasulullah datang memohon kepada Allah, ya Allah tolong ringankan ya Allah, tolong ringankan ya Allah, ini timbangan umat saya ya Allah, tolong ringankan, jangan sampai berat sebelah di kiri ya Allah, jangan sampai ini umat saya ya Allah dimasuk ke dalam neraka-Mu ya Allah, jangan sampai saya nggak redha ya Allah. Saking sayangnya baginda Nabi kepada kita sebagai umatnya. Bahkan dikatakan juga nanti ini di Siratal Mustaqim, ini baginda Nabi yang paling depan mendoakan para umatnya. Dia nggak redha sampai ada umat yang terpleset masuk ke dalam neraka, nggak redha Rasulullah. Bahkan di sini nih orang tua nggak mikirin anak-anaknya, masa bodoh. Anak-anak nggak mikirin orang tuanya, masa bodoh, semuanya sibuk. Tapi Rasulullah sibuk memikirkan kita sebagai umatnya, yang mana kita nggak pernah jumpa sama Rasulullah. Rasulullah belum pernah jumpa sama kita, tapi Rasulullah udah khawatir sama kita. Udah luar biasa, sayangnya luar biasa kepada kita. Maka kalau kita nggak kenal siapa Rasulullah, rugi. Kalau kita nggak kenal sama Rasulullah, dikhawatirkan kita nggak dilihat sama Rasulullah. Maka hendaknya yang pertama, mudah-mudahan dengan keberkahan agungnya bulan Maulid ini, kita kelak mendapatkan syafaat dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya perayaan Maulid ini luar biasa agung. Banyak kejadian-kejadian istimewa sampai tertulis di dalam sejarah internasional, tertulis di sejarah dunia tentang bagaimana luar biasanya itu yang namanya maulidnya baginda Nabi SAW. Maulidnya baginda Nabi ini pernah menjadi salah satu asbab diselamatkannya satu negara. Percaya gak? Maulid pernah nyelamatin satu negara. Gara-gara keberkahan maulid, satu negara diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Palestina atau yang sekarang kita kenal mayoritasnya jadi Israel, yang dijajah sama Israel. Ini dulu Palestina, tanah suci Palestina di Masjidil Aqsa. Dulu ini mayoritas di situ ialah kaum muslimin. Tapi ada sebagian orang-orang Nasrani dan juga Yahudi, yang mana orang-orang Nasrani ini mulai mengadakan provokasi kepada kaum muslimin. Orang yang mau berangkat haji dirampok, dibunuh, perempuan-perempuannya diperkosa. Ini orang-orang yang lewat semuanya dijahatin. Sampai akhirnya muncullah tindakan dari seorang khalifah pada zaman itu, namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini mengirimkan tentaranya. Dikirimkan tentaranya untuk menghadang orang-orang Kristen tersebut. Dan orang-orang Nasrani tersebut diusir. Tapi ternyata subhanallah, orang-orang Nasrani ini ngirim fitnah seolah-olah orang-orang Islam yang ada di Palestina ini radikal. Kita orang Islam nih, orang Kristen, katanya kita dimusuhin sama orang Kristen. Padahal orang Islam, padahal orang Nasrani pada waktu itu nih mereka jahat duluan kepada kaum muslimin. Subhanallah, akhirnya mereka nih orang-orang Nasrani yang diusir, mereka minta bantuan kepada 5 negara besar di Eropa. Yang pertama dia minta bantuan kepada Inggris. Yang kedua dia minta bantuan kepada Rusia, kepada Prancis, kepada Roma, kepada Jerman. Ini 5 negara besar tersebut memang afiliasinya semuanya ialah Kristen atau Nasrani. Akhirnya terhimpunlah 5 kekuatan yang luar biasa. Ini pengen nyerang satu kekhalifahannya, ini khalifahnya yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya terkumpul kurang lebih sekitar 500.000 pasukan, 500.000 pejuang-pejuang Kristen. Ini udah siap menggempur kaum muslimin, pengen meratakan orang-orang Islam yang ada di wilayah Palestina. Tapi subhanallah, ini orang-orang muslim ternyata ngelihat jumlah pasukan musuh lebih banyak, persenjataan musuh lebih canggih pada zamannya, dan mereka ternyata membawa luar biasa banyak pasukan. Ternyata orang-orang muslim, tentara-tentara muslim pada waktu itu ini mulai merasakan takut, khawatir. Wah, jigana mau menang orang, jigana eleh nih orang mah pokoknya gitu. Jigana eleh mau menang ya mah jigana. Arek kumaha oge kumaha. Sekarang gimana mau menang?
Sementara pasukan Salahuddin Al-Ayyubi cuma berjumlah 3.300 orang. Sementara pasukan Nasrani pada waktu itu jumlahnya 500.000 orang. Bagaimana bisa menang melawan pasukan sebanyak itu? Akhirnya nih Sultan Salahuddin Al-Ayyubi khawatir, takut para pejuangnya, takut para tentaranya, para mujahidnya nih pada kabur. Takut mereka nih akhirnya nggak mau perang karena takut kalah jumlah. Akhirnya apa? Nih sebagai contoh pemimpin yang baik, sebagai contoh pemimpin yang luar biasa, ketika ada masalah pada negaranya, nih seorang pemimpin larikan kepada para alim ulama. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dipanggil para alim ulama. Ya, ulama dikumpulin semua. Para orang alim dikumpulin, didatangkan kepada istana kerajaan. Semuanya dikumpulin, dirapatin minta nasihat. Ternyata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi minta nasihat kepada para alim ulama. Wahai ulama, ini saya minta nasihat, kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini bagaimana saya bisa menyemangati pejuang-pejuang saya? Tentara-tentara saya semuanya udah pada takut. Tentara-tentara saya semuanya udah pada down mentalnya. Semuanya udah pada kabur sebagian. Kenapa? Karena mereka merasa mereka nggak akan pernah bisa menang. Karena jumlah pasukan musuh luar biasa banyak. Lantas bagaimana kita bisa nih yang namanya membangkitkan semangat juang mereka? Apa jawab para alim ulama? Ya Sultan, wahai Khalifah, ingat gak dulu bagaimana baginda Nabi SAW bersama para sahabatnya di dalam perang Badar? Jumlah mereka juga sedikit, jumlah mereka bahkan terbatas, persenjataan mereka juga bahkan pada waktu itu apa adanya. Sampai dikatakan bahkan yang ikut berjuang bersama Rasul rata-rata umurnya udah pada tua, tapi dengan izin Allah mereka bisa menang. Apa yang menyebabkan mereka menang? Akhirnya bingung Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya dijelaskan sama para alim ulama. Dibilang sama para ulama, sesungguhnya menjadikan mereka menang ada dua. Yang pertama, karena adanya niatan yang tulus untuk membela agama Allah. Yang kedua, karena adanya kecintaan kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dijadikanlah para sahabat dengan izin Allah diberikan itu yang namanya kemenangan. Akhirnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berpikir, bagaimana saya bisa membawa semangat Badar sampai kepada perang tersebut? Bagaimana saya bisa menjadikan para tentara saya memiliki semangat sebagaimana min ahlul Badar, sebagaimana tentara-tentara pejuang-pejuang para mujahid fisabilillah yang ada di dalam perang Badar? Bagaimana caranya? Akhirnya apa kata para ulama? Lantas Sultan, bangkitkan kecintaan para pejuangmu, para tentara-tentaramu kepada baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Kebetulan masuk pada bulan Rabiul Awal, diadakanlah acara maulid agung terbesar. Diadakan tuh yang namanya acara maulid. Akhirnya apa? Subhanallah, responnya luar biasa. Di masyarakat awam semuanya hadir. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua anak kecil semua hadir. Tentara-tentara yang tadinya kabur balik lagi. Dan akhirnya diceritakan tuh yang namanya bagaimana kemuliaan baginda Nabi SAW. Akhirnya timbul semangat juang. Bahkan para ibu-ibu di zaman itu sampai ngomong kepada Sultan, wahai Sultan, ini saya punya anak laki ada 3. Anak saya laki-laki ada 3. Suruh nih anak saya semuanya ikut berperang, memperjuangkan agama Allah. Sampai dikatakan, wallahil azim, kalau seumpama kami para perempuan dibolehkan untuk terjun ke medan perang, maka kami siap untuk berperang karena kecintaan kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, itu mulianya acara maulid pada zaman itu. Akhirnya apa? Terjadilah itu yang namanya perang. Di dalam sejarah singkat cerita dikatakan 3 kali perang besar terjadi yang disebut dengan perang salib. Boleh dicek di Google silahkan. Yang namanya perang salib ini luar biasa. Dikatakan 3 kali perang besar yang disebut dengan perang salib. Alhamdulillah, dengan kemuliaannya baginda Nabi SAW, dengan kebesarannya Allah, dengan izin Allah, itu yang namanya perang salib dimenangkan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah. Dan ini semua terjadi gak lain gak bukan karena ini para pasukan, para kaum muslimin pada zaman itu cintanya luar biasa kepada Rasulullah, sayangnya luar biasa kepada Rasulullah, dan kerinduan mereka luar biasa kepada baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya di segenap perang semua dimenangkan oleh kaum muslimin. Subhanallah. Mudah-mudahan kita juga yang pada hadir pada malam hari ini tertanam kecintaan kita kepada baginda Nabi, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini karena kecintaan kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan kelak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Karena wallahil azim, tidak ada kenikmatan di dalam surga, tidak ada kenikmatan yang paling nikmat di dalam surga melainkan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, kita bisa berjabat tangan dengan Rasulullah, kita bisa mencium tangannya Rasulullah, kita bisa mencium kakinya Rasulullah, kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, bisa mendengar suaranya Rasulullah. Maka
maka nanti kelak ketika di dalam surga, di segenap kenikmatan surga udah gak akan ada rasanya, udah hambar semuanya ketika kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Maka mudah-mudahan dengan asbab cintanya kita pada Rasulullah, dengan asbab hadirnya kita kepada maulidnya baginda Nabi SAW, mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa kelak dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari bulan Maulid, dan dengan keberkahan bulan Maulid mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan Maulid mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan Maulid mudah-mudahan segala niat hajat kita dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan Maulid mudah-mudahan segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan Maulid yang belum punya jodoh mudah-mudahan Allah taala berikan jodoh. Mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid yang sempit urusan rezekinya diluaskan. Mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid mudah-mudahan negara kita, wilayah kita dijadikan yang namanya wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit banyak yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua di dunia wal akhirah. Dan apabila ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum